Jadi kalau mau dapat 100.000 suara, buang 300.000 amplop. Tahun 2024, khususnya di awal tahun, kita akan menghadapi pemilihan umum presiden, anggota DPR, DPRD, dan anggota DPD yang akan diakhiri dengan pemilihan calon kepala daerah. Nah, mestinya pemilu ini bisa jadi momentum bagi kita, bagi masyarakat untuk menyeleksi kandidat-kandidat yang akan memimpin negara ini. Kandidat-kandidat yang akan menentukan quote-unquote nasib bangsa ini. Atau bisa juga menjadi momentum untuk menghukum orang-orang yang dulu terpilih, yang duduk di pemerintahan, kalau dia tidak memperjuangkan nasib masyarakat, warga atau masyarakat tidak memilih lagi. Tapi kalau sebaliknya, mereka yang dulu sebelumnya duduk di politik memperjuangkan nasib warga, bisa diberi ganjaran dengan memilihnya kembali. Karena itu penting agar pemilihan dilakukan secara jujur dan adil. Cuma sayang, dari beberapa pemilihan umum yang telah dilakukan di Indonesia, pemilu ini selalu dirusak oleh korupsi. Bentuk utamanya adalah politik uang. Politik uang ini yang kemudian dijadikan sebagai jalan orang-orang yang tidak punya niatan baik untuk masyarakat, orang-orang yang hanya niatnya menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi ketika memimpin untuk bisa berkuasa kembali. Politik uang itu bukan hal baru dalam pemilihan umum di kita. Bukan hanya terjadi pada saat pemilu di Orde Reformasi. Politik uang juga terjadi pada saat pemilu di Orde Lama maupun di Orde Baru. Lalu apa sih politik uang? Nah, politik uang ini dianggap sebagai istilah khas di Indonesia. Jadi semua bentuk korupsi dalam proses pemilihan umum selalu diidentikan dengan politik uang. Karena selama ini memang tidak ada definisi yang jelas soal makhluk yang bernama politik uang ini. Nah, politik uang itu digunakan untuk menerangkan semua jenis praktik dan perilaku korupsi dalam pemilu. Mulai dari korupsi politik hingga berbagai jenis kecurangan. Dan politik uang ini sekali lagi adalah istilah asli orang Indonesia. Tapi di luar negeri biasanya mereka menyebut sebagai vote buying. Lalu apa saja sih unsur-unsur dalam politik uang? Paling tidak ada 4 unsur dalam politik uang. Pertama, vote buying atau membeli suara. Jadi kapan bentuknya seperti apa? Biasanya ada 2 bentuk. Pertama, secara langsung dalam bentuk uang tunai gitu ya, dan ini yang biasa dianggap sebagai politik uang di kita gitu ya, di Indonesia. Yang kedua, dalam bentuk barang-barang yang berharga. Bahkan dalam temuan pemilihan sebelumnya ada kandidat-kandidat yang cukup nekat dengan memberikan atau menjanjikan door prize. Kalau dia terpilih akan diundi gitu ya, dan akan ada door prize dan nilainya cukup luar biasa. Ada motor, bahkan kendaraan, bahkan ada juga ternak. Unsur yang kedua adalah food broker atau makelar suara. Nih, mereka ini yang bertugas untuk membagikan uang atau barang atas nama si kandidat. Kenapa? Karena si kandidat atau orang yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum biasanya dia tidak akan mau secara langsung memberikan uang atau barang, kecuali kandidatnya nekat. Makanya kemudian mereka butuh tim yang akan membagikan uang barang tersebut. Itu yang kemudian disebut sebagai makelar suara atau food broker kalau dalam bahasa peneliti-peneliti. Nah, food broker ini yang kategorinya banyak gitu ya. Beberapa akademisi membagi beberapa kategori dalam makelar suara ini. Ada food broker yang berasal dari aktivis, ada food broker yang berasal dari tokoh, baik itu tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, mereka yang akan membagikan gitu ya. Lalu juga ada yang berasal dari anggota keluarga. Tapi biasanya food broker ini tidak dicantumkan dalam susunan tim pemenangan. Karena kalau dimasukkan dalam susunan tim pemenangan, bisa saja kemenangan si kandidat dianulir. Selain istilah food broker, ada juga istilah lainnya, yaitu food bosses. Jadi dia akan menjadi bos untuk membagikan suara ini. Dia tidak turun, tapi dia menyediakan uang atau barang yang akan dibagikan oleh
si makelar suara ini. Dan mereka ini bukan cuma menawarkan uang, sebenarnya mereka juga akan menjanjikan pekerjaan, pengobatan gratis, dan lain sebagainya. Unsur yang ketiga adalah uang atau barang yang dipertukarkan. Ya, ini yang menjadi alat dari si kandidat atau tim suksesnya atau vote broker untuk mempengaruhi si pemilih. Uang atau barang, biasanya barang-barang yang berharga. Unsur yang keempat adalah pemilih dan penyelenggara pemilihan yang menjadi sasaran politik uang. Nah, selama ini yang kita tahu sasaran politik uang hanyalah pemilih. Padahal penyelenggara pemilihan pun bisa menjadi sasaran utama dari politik uang. Dan ini banyak yang tidak mengawasi. Lalu, kapan sih politik uang terjadi atau dilakukan? Memang dalam banyak teori biasanya politik uang menjelang pencoblosan. Tapi dalam banyak praktik di Indonesia, dalam banyak praktik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, biasanya politik uang atau waktu politik uang itu ada 4 waktu atau ada 4 fase. Pertama, pasca penetapan kandidat. Jadi pengumuman kandidat, mereka sosialisasikan, sosialisasinya tidak hanya dalam bentuk misalnya baliho atau apa, tapi juga door to door datang, memberikan barang untuk memperkenalkan si kandidat. Yang kedua, masa kampanye. Masa kampanye ini juga waktu yang cukup krusial gitu ya. Memang ya salah satu cara untuk mobilisir atau mengajak banyak warga terlibat dalam kampanye si kandidat adalah iming-iming uang gitu ya. Baik uang bensin, uang makan dan sebagainya. Walaupun kemudian KPU memang menetapkan batasannya gitu ya. Tapi biasanya atau umumnya akan ada di atas batasan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Yang ketiga, menjelang atau pada saat pemilihan, gitu ya. Ini yang sering dianggap sebagai politik uang atau serangan fajar. Jadi ini yang sering atau diidentikan dengan politik uang. Ya, biasanya dilakukan detik-detik sebelum si pemilih mencoblos si kandidat. Ada yang mulai dari tengah malam, ada yang mulai mendekati subuh gitu ya. Tapi juga ada istilah sekarang bukan cuma serangan fajar, serangan duha gitu ya. Jadi orang nah ini biasanya dilakukan oleh si kandidat untuk melihat kandidat lain memberikan uang berapa. Kalau dia memberikan uang senilai A, dia akan melebihi senilai dari nilai itu. Jadi dia akan menimpa. Gitu. Supaya apa? Supaya si pemilih lebih memilih si kandidat yang jumlah uang yang diberikannya jauh lebih banyak. Ini yang sering disebut sebagai serangan duha karena menjelang si pemilih berangkat ke TPS. Nah, fase yang keempat adalah ini yang sering yang dilakukan pasca pemungutan suara. Dan ini sering disebut sebagai politik uang pasca bayar. Nah, latar belakang politik uang pasca bayar ini biasanya terjadi karena banyak kandidat yang kena tipu pemilih. Dia sudah memberikan uang yang cukup banyak, tapi tidak dipilih. Nah, model politik uang pasca bayar ini adalah model untuk memastikan bahwa si pemilih memang benar-benar memilih. Jadi transaksinya sempurna. Dia kasih uang dan dia dipilih. Nah, salah satu syaratnya adalah si pemilih memperlihatkan bahwa dia sudah mencoblos si kandidat. Nah, setelah dia memperlihatkan bukti, si kandidat atau si tim suksesnya atau makelar politik uang ini memberikan uang kepada pemilih. Itu 4 fase atau 4 waktu terjadinya praktik politik uang. Politik uang ini sekali lagi berdampak sangat buruk terhadap bangsa ini. Kita tadi sebut di awal bahwa berbagai masalah yang terjadi di negeri ini disebabkan oleh praktik korupsi. Kemiskinan, kebodohan, infrastruktur yang rusak, lalu banyak anak yang tidak bisa sekolah, orang susah untuk mengakses layanan kesehatan. Itu salah satu atau sumber utamanya adalah korupsi. Dan korupsi biasanya selalu diawali dalam proses di pemilihan. Dan politik uang yang memainkan peran penting. Nah, apa saja dampak politik uang? Yang paling pertama terlihat adalah persaingan menjadi tidak sehat. Kandidat-kandidat yang tidak punya uang, padahal dia punya kualitas, punya integritas, dia tidak bisa bersaing di lapangan yang sama. Jadi dia bisa kalah bersaing oleh kandidat-kandidat yang tidak berintegritas, yang tidak punya komitmen buat rakyat, tapi punya uang yang banyak. Gitu ya. Dan tentu saja yang bisa melakukan politik uang adalah kandidat-kandidat yang punya uang yang banyak.
Yang kedua adalah orang yang salah sebagai pemenang pemilihan. Karena uang mempengaruhi pemilih, gitu ya. Jadi tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan rasional dalam memilih si kandidat. Yang menjadi faktor penentu adalah berapa besar uang yang diberikan. Dan ini yang kemudian bisa membuat pemilih salah pilih. Bukan orang yang terbaik, bukan orang yang punya kualitas dan integritas, tapi memang orang yang akan memperdagangkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang ketiga, ketika politik uang mempengaruhi pemilu, pemerintahan yang dihasilkan akan kurang representatif dan akuntabel. Dan tentu saja orang-orang yang terpilih karena politik uang ini sudah pasti tidak akan memperjuangkan nasib masyarakat. Lalu mendorong korupsi dalam pemilihan. Nah, karena si kandidat sudah keluar uang banyak untuk untuk memenangkan persaingan, dia akan berupaya untuk mengembalikan uang yang mereka sudah keluarkan untuk politik uang. Salah satu caranya, bahkan cara utamanya adalah dengan melakukan praktik korupsi, dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Hal penting lain adalah politik uang ini melanggar aturan negara dan aturan agama. Dalam undang-undang pemilu kita jelas diatur larangan dan sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang. Ada pidana kurungan, ada denda. Juga yang penting lagi, dalam konteks Islam, politik uang juga melanggar syariat agama. Pemberi dan penerima suap dalam konteks ini adalah politik uang, balasannya adalah neraka. Jadi azab politik uang ini bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Maka itu kita bukan cuma waspada, tapi juga harus menolak dan melawan praktik politik uang. Terima kasih.